orang pada ngelihat bangunan tersebut dan mereka mengakui akan keindahannya. Namun mereka menyayangkan ada sedikit lagi, satu tempat lagi, yaitu tempat hanya satu batu bata belum terpasang di sana. Maka kata beliau, itulah aku. Artinya Nabi kita Muhammad SAW adalah membawa penyempurna dari Islam yang telah disampaikan oleh seluruh para nabi dan para rasul terdahulu sebelum beliau. Maka beliaulah yang menyempurnakannya. Oleh karena itu, Islam telah Allah sempurnakan dan telah Allah nyatakan bahwa Allah ridho Islam sebagai agama untuk kita. Dan selain Islam pasti akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diridhoi, tidak akan diterima amal ibadah yang mereka lakukan. Oleh karenanya, Islam yang agung ini patut kita junjung tinggi dan kita bela serta kita perjuangkan dan kita dakwahkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini sebagai kewajiban tiap-tiap diri kita yang mengaku dirinya Muslim. Saudara sekalian, Islam pada hakikatnya merupakan cahaya yang menerangi kegelapan di dalam kehidupan umat manusia, sehingga mereka dengan cahaya ini mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kemaslahatan dan manfaat, serta terhindar dari bahaya dan keburukan dari apa yang mereka khawatirkan. Dan Islam secara garis besarnya adalah agama yang mengatur hubungan baik kita dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, berhablum minallah, dan juga mengatur hubungan baik kita dengan sama makhluk, terutama sesama manusia, berhablum minannas. Jadi begitulah Islam gambarannya secara global, dan agama ini, yang Islam, terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama adalah Islam, kemudian tingkatan kedua adalah iman, dan tingkatan yang terakhir, yang ketiga, adalah ihsan. Pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam, dan Nabi pun menjawab bahwa Islam itu adalah apa yang terbangun di atas 5 pilar atau 5 rukun. Tentu adalah syahadat, baik itu syahadat tauhid maupun syahadat rasul, maupun syahadat rasul. Kemudian ada rukun yang berikutnya, tentunya adalah sholat, kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji. Itulah
rukun Islam dibangun di atas 5 rukun tadi, 5 pondasi tadi, yang semuanya mencakup dari amal lahiriah atau perbuatan fisik. Kemudian dikala ditanya tentang iman, Nabi pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Setelah itu malaikat Jibril bertanya tentang apa itu ihsan. Nabi pun menjawab bahwa al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, yakini bahwa Allah melihat dirimu. Artinya khusyuk dalam beribadah kepada Allah, itulah ihsan. Islam amalan lahiriah. Iman adalah amalan batiniah, secara batin, keyakinan. Sedangkan ihsan tentu meliputi dari semuanya. Orang yang Islam belum tentu iman, orang yang iman pasti Islam. Begitu juga orang yang iman belum tentu ihsan, orang yang ihsan sudah pasti iman. Artinya tingkatan pertama adalah Islam, kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Jadi kalau ihsan sudah pasti mencakup Islam dan iman. Adapun iman pasti mencakup Islam. Dan seperti itulah. Oleh karenanya, kemudian setelah malaikat Jibril selesai bertanya bahkan tentang masalah kiamat juga, setelah itu pamitan meninggalkan Nabi yang kebetulan saat itu sedang bermajlis dengan sahabat yang lain. Dan setelah pergi malaikat Jibril, kemudian Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa siapakah gerangan tadi yang datang dan bertanya kepada Nabi tadi. Ya, mereka tidak tahu siapa itu. Kemudian itulah Jibril, kata Nabi, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi Islam, iman, dan ihsan itu merupakan din, agama yang mencakup 3 hal tadi, dan itulah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di sini kita penting membicarakan tentang apa itu Islam, dari pengertiannya atau definisinya, kemudian cakupan pembahasannya atau ajarannya, dan juga tentu di antara rukun Islam yang 5 adalah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Di sana ada memiliki 2 rukun, ada nafi dan isbat. Nafi artinya
meniadakan sesembahan atau Tuhan yang disembah, ya, kemudian isbat menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, itu namanya. Kemudian apa? Disebut dengan kalimat tauhid. Dan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid, ya, persaksian bahwa sesembahan yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah, dan kita dituntut untuk menyembah Allah dan beribadah hanya kepada Allah Yang Esa dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Adapun syahadat yang kedua yang disebut dengan syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwasanya kita harus siap mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mempercayai apa saja yang diberitakan oleh beliau atau disampaikan oleh beliau atau diberitahukan oleh beliau, dan juga menjauhi apa saja yang beliau larang, ya. Dan kemudian kita tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan cara apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan mereka-reka sendiri, jangan ngarang-ngarang sendiri, yang itu disebut dengan kebid'ahan. Tidak boleh kita dalam ibadah kepada Allah melakukan kebid'ahan, karena kita harus, ya, memenuhi konsekuensi dari syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan, dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dicontohkan, apa yang tidak diajarkan, apa yang tidak disyariatkan, maka kita tidak boleh melakukannya untuk tata cara beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pemirsa kesempatan malam hari ini, ya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, dan kita tentunya, ya, bisa mengenal lebih jauh, ya, apa itu Islam. Pemirsa pendengar Radio FM, yang tentunya ini sangat penting sekali, ya, untuk kita pelajari. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang mungkin KTP-nya Islam, ya, mengaku Islam, namun tidak jauh atau tidak dalam, ya, dalam mengenal Islam itu sendiri. Pemirsa dan pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, ya, sesi yang pertama telah kita hadirkan kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan menuju di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab, ya, pemirsa pendengar. Jadi bangga bagi para pemirsa dan pendengar Radio FM yang ingin bertanya di kesempatan malam hari ini. Di awal waktu Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan beberapa channel sosial media kita, pemirsa, baik itu di Facebook maupun di YouTube kami. Di sana Anda tinggal tulis, ya, pertanyaan Anda di kolom komentar yang insya Allah akan dibacakan kesempatan malam hari ini. Baik, pemirsa dan pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon di 0221488281, yang insya Allah kita akan angkat setelah insert dan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.